Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Miftahul Jannah, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video pembelajaran dengan mata kuliah Al-Quran dalam perspektif pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Dwi Ratnasari, MAG. Pembahasan kali ini dengan tema pendidikan andragogi dalam perspektif Al-Quran. Pengertian andragogi dalam perspektif Al-Quran. Istilah andragogi berasal dari bahasa Yunani yaitu andra, yang artinya orang dewasa, dan agogos yang berarti memimpin atau membimbing. Istilah andragogi muncul pada tahun 1833 yang ditemukan oleh Alexander Kapp. Dalam perkembangannya, Adam Smith menyatakan bahwa pendidikan tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk orang dewasa. Dan kemudian pada tahun 1970, Malcolm Knowles mengembangkan konsep teoretik tentang andragogi. Pendidikan orang dewasa dalam Islam diarahkan untuk mencapai kesempurnaan potensi akal dan kolbu secara bersamaan dalam upaya memahami ayat kauniyah dan qauliyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Potensi akal untuk berpikir, sedangkan potensi kolbu untuk berzikir, agar mengantarkan seseorang sampai pada tingkat ulul albab. Penjelasan tentang ulul albab dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Berdasarkan Quran surat Ali Imran ayat 190-191, dapat difahami bahwa ulul albab merupakan sebutan bagi orang-orang yang berfikir dalam berzikir dan berzikir dalam berfikir, berkaitan dengan proses penciptaan langit dan bumi, dan proses pertukaran siang dan malam, serta juga orang-orang yang memiliki kemampuan selektif dalam mengambil keputusan dan tindakan yang paling tepat dari beberapa pilihan yang ada. Pembahasan selanjutnya adalah prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa. Terdapat beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam mendidik orang dewasa. Yang pertama, orang dewasa memiliki konsep diri. Orang dewasa memiliki persepsi bahwa dirinya mampu membuat suatu keputusan, dapat menghadapi resiko sebagai akibat keputusan yang diambil, dan dapat mengatur kehidupannya secara mandiri. Dalam pendidikan orang dewasa, harga diri sangatlah ia perlukan, sehingga dalam pembelajarannya juga dihargai dan difasilitasi oleh pendidik, maka mereka akan melibatkan diri secara optimal dalam pembelajaran. Prinsip yang kedua adalah orang dewasa memiliki akumulasi pengalaman. Setiap orang dewasa mempunyai pengalaman situasi, interaksi,
dan diri yang berbeda antara seseorang dengan orang lainnya. Pengalaman interaksi menyebabkan pertambahan kemahiran orang dewasa dalam memadukan kesadaran untuk melihat dirinya dari segi pandangan orang lain. Prinsip yang ketiga, orang dewasa memiliki kesiapan belajar. Kesiapan belajar orang dewasa akan seirama dengan peran yang ia tampilkan baik dalam lingkungan masyarakat ataupun posisi pekerjaannya saat itu. Implikasinya, urutan program pembelajaran perlu disusun berdasarkan urutan tugas yang diperankan oleh orang dewasa tersebut, bukan berdasarkan urutan logis mata pelajaran. Prinsip yang keempat, orang dewasa menginginkan dapat segera memanfaatkan hasil dari belajarnya. Orang dewasa berpartisipasi dalam pembelajaran karena ia sedang merespon materi dan proses pembelajaran yang berhubungan dengan perannya dalam kehidupan. Oleh karena itu, pembelajaran perlu mengarah pada peningkatan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi dalam kebutuhannya. Prinsip yang kelima, orang dewasa memiliki kemampuan belajar. Kemampuan belajar di sini adalah penurunan kemampuan belajar pada usia tua bukan terletak pada intensitas dan kapasitas intelektualnya, melainkan pada kecepatan belajarnya. Pendidik perlu mendorong orang dewasa sebagai peserta didik untuk belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya, dan cara belajar yang diinginkan dipilih dan diterapkan oleh orang dewasa. Prinsip yang terakhir adalah orang dewasa dapat belajar efektif apabila melibatkan aktivitas mental dan fisiknya. Orang dewasa dapat menentukan apa yang akan dia pelajari, di mana dan bagaimana cara mempelajarinya, serta kapan melakukan kegiatan belajar. Orang dewasa belajar dengan melibatkan pikiran dan perbuatan. Belajar secara efektif dapat melibatkan fungsi otak kiri dan otak kanan, menggunakan kemampuan intelektual dan emosi, serta dengan memanfaatkan berbagai media, metode, teknik, dan pengalaman belajar. Prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa dalam Al-Quran terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi, Yas'alunaka 'anil ahillah Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan adalah orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dari ayat di atas tampak jelas ada beberapa yang perlu diperhatikan terkait dengan prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa. Di antaranya adalah 1. Fokus pada permasalahan yang mengandung kemanfaatan untuk aktivitas dan kehidupan seseorang. Jadi dalam menghadapi masalah, fokus permasalahannya itu terkait hal-hal yang dihadapi orang dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan individunya. Yang kedua adalah menanyakan kepada orang yang memiliki keahlian dalam bidang materi yang ditanyakan. Dalam hal ini, orang dewasa yang ingin belajar tentunya harus memilih pendidik yang sekiranya mengetahui atau ahli dalam bidang yang ia tidak ketahui. Dan selanjutnya, membangun komunikasi yang timbal balik antara pendidik dan juga peserta didik pada saat itu. Yang terakhir, tidak mengklaim dan tidak mempertahankan pendapat yang tidak memiliki dalil yang tepat. Sebagai seorang pembelajar dewasa yang baik, kita harus terbuka dalam
berpendapat, giat menelusuri dan memperdalam sumber pengetahuan ataupun pengalaman yang ada. Dengan demikian, maka seseorang akan memperoleh pengetahuan yang konkret dan utuh. Pembahasan ketiga, kesiapan belajar orang dewasa perspektif Al-Quran. Al-Quran sebagai kalamullah memerintahkan manusia untuk gemar membaca, belajar, dan menuntut ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran terdapat ayat Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang membahas tentang kesiapan belajar manusia, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari ayat di atas dapat kita temukan konsep kesiapan belajar orang dewasa. Di antaranya, kesiapan menerima pelajaran baru memungkinkan terwujud setelah memberikan bimbingan terlebih dahulu kepada orang dewasa yang ingin belajar tersebut. Yang kedua, materi pelajaran yang telah ditelaah dan didemokrasikan bersama sangat mendukung pembelajaran dewasa untuk menerima pelajaran berikutnya. Yang ketiga, kesiapan belajar berikutnya ditandai dengan kesiapan mengamalkan materi pelajaran yang telah diperoleh sebelumnya. Jadi, materi yang diajarkan tidak hanya sampai kepada tahap ilmu pengetahuan yang dimilikinya, tetapi kepada tahap mengamalkan. Poin keempat, ketentuan belajar orang dewasa sangat ditentukan oleh niat belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, setiap pembelajar diutamakan untuk belajar agar belajar itu fokus dan khusyuk, maka ditentukan dari niatnya. Yang kelima, kesiapan belajar dapat dimotivasi dengan pengenalan terhadap potensi diri. Jadi, seseorang belajar setelah dia mengetahui potensi dan motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Yang poin keenam, kesiapan belajar dapat dimotivasi dengan meningkatkan intensitas belajar melalui aktivitas gemar membaca dan telaah. Yang poin selanjutnya, kesiapan belajar lebih maksimal jika didukung oleh kemampuan menulis. Pembahasan keempat, karakteristik pendidikan orang dewasa. Di antaranya adalah 1. Memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak dibandingkan anak-anak. Yang kedua, memiliki motivasi belajar yang tinggi karena motivasi berasal dari dirinya sendiri, bukan karena dorongan orang tua dan sebagainya. 3. Memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih banyak daripada anak-anak. Yang keempat, kurang memiliki percaya diri untuk belajar kembali. Dengan demikian, harus adanya motivasi dari dalam diri seseorang tersebut. Poin kelima, memiliki pengalaman dan tujuan hidup yang lebih heterogen daripada pendidikan yang diberikan kepada anak-anak. Poin terakhir, makna belajar diperoleh dari pengalaman-pengalaman yang telah dialami oleh orang dewasa tersebut. Pembahasan terakhir adalah perbedaan antara pendidikan orang dewasa dengan pendidikan anak-anak. Yang pertama, pendidikan orang dewasa memiliki pengalaman yang praktis dan pragmatis yang luas, sedangkan anak-anak memiliki pengalaman yang pragmatis saja. Perbedaan kedua, pembelajar dewasa belajar berpusat pada pengalaman dan perluasan dari pengalaman yang lalu, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Sedangkan pembelajar anak-anak belajar
belajar berpusat pada pembentukan dasar-dasar pengertian, nilai-nilai keterampilan, dan sikap. Perbedaan ketiga adalah hambatan-hambatan yang dialami oleh orang dewasa berasal dari faktor-faktor yang ada hubungannya dengan pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan dirinya. Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh anak-anak hanya kepada faktor-faktor yang berhubungan dengan pertumbuhan fisik, tuntutan sosial, persiapan untuk kehidupan sosial, serta tuntutan pekerjaan yang untuk masa yang akan datang. Perbedaan keempat adalah kebutuhan belajar orang dewasa dihubungkan pada situasi kehidupan yang akan datang. Sedangkan pendidikan anak-anak, kebutuhan belajarnya berhubungan dengan pengembangan pola-pola pengertian untuk yang akan datang. Yang perbedaan selanjutnya, orang dewasa tampak untuk menggunakan pikiran yang generalisasi dan abstrak, sedangkan anak-anak lebih menggunakan pikiran yang konkret dalam pembelajarannya. Perbedaan keenam, orang dewasa tampak mengemukakan kebutuhan belajarnya sehingga dapat bernegosiasi dengan programmer dalam perencanaan pembelajarnya, sedangkan anak-anak tidak dapat mengemukakan kebutuhan belajarnya karena kemampuan untuk itu cenderung ditentukan oleh tenaga ahli atau lembaga yang diikutinya. Perbedaan selanjutnya, orang dewasa sudah memiliki konsep diri yang matang yang memungkinkan untuk berpartisipasi dan mandiri dalam belajar, sedangkan pembelajar anak-anak konsep dirinya masih belum terbentuk dan masih belum terorganisasikan, yang menyebabkan anak-anak memandang dirinya masih bergantung kepada orang lain, terutama orang dewasa yang berada dalam lingkungan pendidikannya. Dan perbedaan terakhir, orang dewasa ditugasi dan dibebani oleh status dan tanggung jawab oleh masyarakat di tempat dia tinggal dan berada, sedangkan pendidikan oleh anak-anak belum dibebani tanggung jawab dan sedang diharapkan untuk bertanggung jawab untuk masa yang akan datang. Cukup sekian, terima kasih telah menonton